Halo Sobat Merdeka, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo, perkenalkan, nama aku Wilam Nawari. Aku merupakan peserta pertukaran mahasiswa Merdeka angkatan kedua tahun 2022. Di sini, aku bakal bercerita mengenai pengalaman aku selama menjadi peserta pertukaran mahasiswa Merdeka, mulai dari registrasi hingga kepulauan. Untuk itu, kita lihat terlebih dahulu introduksi berikut ini. MM 2 Undram. Kembali lagi dengan aku Ilham Nawari, dan kali ini aku mungkin sedikit akan menjelaskan mengenai gambaran umum pertukaran mahasiswa Merdeka, program yang dicanangkan oleh Mas Menteri, yaitu Mas Nadiem Makarim. Beliau memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk belajar di luar kampus selama 1 semester, dan itu adalah kebanggaan untuk kita semua gitu kan. Jadi kita diberi kesempatan untuk belajar di luar lingkungan kampus, di perguruan tinggi tertentu yang ingin kita yang kita ingin sambangi lah gitu. Nah, mungkin secara pemahaman gitu ya, kita dalam program Kampus Merdeka, khususnya pertukaran mahasiswa Merdeka ini, yang pertama kita bakal mengeksplor dan mempelajari keberagaman budaya Nusantara. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena di tempat yang akan kita kunjungi, perguruan tinggi ataupun wilayah si perguruan tinggi itu, di sana kita akan belajar mengenal budaya daerah setempat, mulai dari makanan, mulai dari bahasa, mulai dari Kamu nanya. ciri khas lah gitu. Nah, di sana kita bakal mengenal itu semua, dan tentunya ini akan menjadi bekal dan menjadi pengalaman untuk diri kita sendiri gitu. Terus yang kedua adalah kita bakal menjalin relasi dengan seluruh mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia. Nah, kita tentu bakal bertemu dengan teman-teman dari seluruh Nusantara, dari Sabang hingga Merauke, karena kita akan ditemukan dalam satu tempat, mengenal budaya satu dengan yang lainnya, dan itu juga menjadi bekal dan menjadi pengalaman untuk kita yang kemudian nantinya kita bakal bawa pulang ke asal daerah ataupun asal tempat kita berkuliah gitu, di universitas yang kita asal kita, maksudnya kayak gitu. Dan kemudian tidak hanya mengenal teman-teman di seluruh Nusantara, ya pastinya kita juga bakal ya mengenal teman-teman dari daerah yang kita tuju gitu, tempat perguruan tinggi yang kita ingin untuk belajar gitu. Dan di sana kita bakal mengenal teman-teman, mempelajari bahasanya yang sesuai aku bilang tadi gitu. Ini pertama, mengenal bahasa, mengenal daerahnya, mengenal segala bentuk keberagaman yang ada gitu. Kemudian kesempatan belajar di kampus lain, maksudnya itu yang aku bilang tadi. Nah, ketika kita mendaftar di perguruan tinggi yang akan kita tuju, dan di sana ya kita akan belajar gitu, mengenal teman-teman, mengenal budaya, mengenal seluruh elemen-elemen yang ada di dalamnya gitu teman-teman. Nah, itu adalah mengenai gambaran umum dari pertukaran mahasiswa Merdeka ini. Dan aku mungkin akan sedikit bercerita mengenai pengalaman aku gitu ya, mulai dari pendaftaran aja terlebih dahulu. Nah, waktu itu aku tuh sebenarnya kayak ngelihat temen-temen, bukan temen-temen sih, lebih kayak kakak tingkat gitu. Dan kakak tingkat aku tuh di angkatan pertama gitu ya, dia sering banget nge-share story gitu di akun media sosialnya
Dan ini menjadi motivasi buat aku gitu kan, wah kayaknya seru banget deh ikutin pertukaran mahasiswa merdeka ini. Dan mungkin di sana aku tertarik dengan wisatanya gitu kan, karena menarik gitu kan. Dan di lain sisi juga aku ngeliat lingkungan kampus yang benar-benar asri banget gitu kan. Dan ini mungkin ketika kita misalkan mendaftar waktu jalur SBM atau SN atau mandiri gitu, nggak keterima di perguruan tinggi yang kita gapai tapi akhirnya gagal. Dan ini adalah salah satu momen atau kesempatan kita untuk belajar menuju si kampus yang menolak kita tadi gitu. Dan itu menjadi keinginan kuat aku gitu kan. Dan waktu itu kakak tingkat aku itu sebenarnya mendaftar di salah satu perguruan tinggi daerah Sulawesi Selatan dengan julukan kampus Ayam Jantan dari Timur. Mungkin teman-teman tahu lah ya. Sorry banyak banget ini kebisingan satu ayam lah, suara apa gitu. Dari situ aku udah mulai mencari informasi gitu, sampai sharing sama kakak tingkat aku, dan akhirnya dia memberikan respon yang baik dengan aku gitu kan. Dari situ aku udah dapat gambarannya, dan akhirnya aku ya udah mempersiapkan diri aja terlebih dahulu. Nah, ketika ada informasi mengenai sosialisasi, ya memang sih sosialisasi itu adalah sosialisasi yang ditujukan untuk perguruan tinggi penerima. Tapi aku udah bersiap diri gitu kan. Ya takutnya ada informasi-informasi yang terselip. Pada intinya itu untuk si mahasiswa gitu, tapi ya udah aku ikutin gitu kan. Dari sana udah dapet gambarannya, udah dapat persiapannya gitu kan, apa aja yang harus dipersiapkan. Dan pada akhirnya aku udah menyiapkan berkas-berkas ataupun keperluan-keperluan yang memang harus dituju untuk menjadi peserta pertukaran mahasiswa merdeka ini. Dan ketika pendaftaran ya mungkin banyak banget berkas yang harus diurus, tapi alhamdulillah banyak jaringan yang membantu selama proses pendaftaran. Dan aku nggak ekspektasi banget bakal keterima gitu kan. Ya sebenarnya waktu itu aku memilih kampus tujuan dengan apa ya, gimana ya, ini gini, aku waktu itu kan dikasih kesempatan untuk memilih 2 kampus gitu kan. Kebetulan aku memilih kampus di daerah Sulawesi dan daerah Nusa Tenggara. Kenapa aku pilih ke daerah Sulawesi dan Nusa Tenggara? Nah gini, kan aku domisilinya dari Pulau Sumatera kan, terus kuliahnya juga di Pulau Jawa. Persyaratannya pertukaran mahasiswa merdeka ini nggak boleh berada di wilayah yang sama dan harus keluar. Otomatis kan aku harus memilih luar pulau selain Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Ada pilihan Pulau Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa, Maluku, dan Papua. Dan akhirnya aku memutuskan untuk memilih Sulawesi dan Nusa Tenggara maksudnya. Waktu itu aku memilih Sulawesi menjadi pilihan pertama, prioritas, dan yang kedua adalah Nusa Tenggara ya. Nusa Tenggara itu adalah Nusa Tenggara Barat, Pulau Lombok. Tapi ketika di menjelang penutupan pendaftaran, aku benar-benar kayak, kok banyak banget sih pendaftar yang memilih Pulau Nusa Tenggara gitu. Apa sih alasan kuat mereka gitu? Terus aku ya kayak ikut-ikutan gitu. Wah, animonya banyak. Aku benar-benar nggak tahu kalau Nusa Tenggara Pulau Lombok ini adalah salah satu pulau yang banyak wisatanya. Aku tahu gitu Pulau Lombok, tapi aku nggak segitu tahu atau banyak mengenai wisata-wisata yang ada di daerah sana gitu kan. Akhirnya aku menukar posisi yang tadinya Sulawesi pertama dan Nusa Tenggara yang kedua jadi ditukar, dan Nusa Tenggara yang pertama dan si Sulawesi jadi pilihan kedua. Dan aku kayak sebenarnya overthinking sih, bakal nggak lolos di pilihan pertama, bakal dilempar ke pilihan kedua yaitu di Pulau Sulawesi. Tapi ketika pengumuman aku lolos gitu di pilihan pertama, dan benar-benar di luar dugaan banget gitu kan. Oh iya, sebenarnya seleksi
pertukaran mahasiswa merdeka tahun 2022 itu ada dua ya, ada seleksi berkas dan seleksi hasil survei gitu ya. Survei itu sebenarnya melatih wawasan kebinekaan kita mengenai Indonesia ataupun mengenai tentang cara menghargai dengan keberagaman gitu. Barulah pengumuman yang tahap akhir, yaitu penentuan si pilihan kampus. Ya itu tadi aku terima di pilihan pertama dan benar-benar di luar dugaan. Ya bersyukur banget kan, tapi ya inilah pengalaman. Mungkin ini adalah sekedar mengenai gambaran pendaftaran, mengenai gambaran umum juga. Nanti aku bakal sharing-sharing lagi mengenai persiapan, persyaratan, benefit, keberangkatan dan sampai kepulangan. Berisik banget ya sumpah. Pokoknya itulah pengalamannya, dan stay tune terus untuk dengerin cerita part-part berikutnya. Sampai jumpa. Salam Kampus Merdeka.